Oke, kita mulai ya. Teman-teman sekalian, terutama saya minta maaf, pertama sekali saya minta maaf jika nanti di tontonan antum sekalian videonya akan sedikit bermain, bergoyang dia. Maksudnya begitu ya. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahul qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, pertama sekali mari sama-sama kita tidak seharusnya lelah untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyaknya nikmat yang telah Allah berikan bersinggah di jasad kita, di ruh kita ini ya, yang bila pun kita untuk menghitung nikmat tersebut tidak sanggup untuk menghitung nikmat tersebut, sebagaimana firman Allah, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan di antara nikmat tersebut ada dua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat tersebutlah yang kemudian menunjukkan, mengarahkan kita untuk mengenal siapa Rabbul Alamin yang sebenar atau yang hakikatnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan berkat itu semua adalah dengan diutusnya Rasulullah, dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sehingga sampailah pada kita untuk mengenal siapa yang seharusnya disembah oleh manusia. Maka diikuti oleh karena itu kita ikuti dengan berselawat kepada baginda Muhammad dengan lafaz Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, oke. Pertama jangan fokus di yang di belakang. Rasanya cukup menggoda ya. Oke teman-teman sekalian, pertama saya ingin minta maaf karena tidak bisa live streaming dengan Google Meet ya. Saya sebelumnya sudah merencanakan itu dengan Google Meet, karena di dua kelas sebelumnya saya mengajar di hari Senin dan hari Selasa, yaitu di PAI 1 dan PAI 2 jika tidak salah. Kemudian ada hari Selasa di PAI 6 dan PAI 5 ya, dengan mata kuliah pendidikan nilai. Adapun hari Senin itu adalah filsafat pendidikan Islam. Nah, namun karena posisi saya sekarang ini di kampung ya, dan semenjak pasca banjir semalam jaringan belum cukup stabil ya, maka saya mengalihkan untuk saya mengupload video yang saya rekam begini, kemudian dengan penjelasan saya tanpa diskusi. Tapi sepertinya ini akan sama karena sebelumnya saya juga, artinya sudah saya diskusikan dengan kelas-kelas sebelumnya. Insya Allah bisa antum terima, jika pun tidak saya paksakan saya paksakan untuk antum terima ya. Beberapa yang perlu kita bicarakan ya. Sekali lagi jangan fokus yang di belakang atau saya geser ya. Oke. Oh ya, ini di belakang rumah ya, saya di belakang rumah saya ya. Ini ada taman, bukan taman ya, kebun. Cuma ada pohon kelapa, ada mangga, ada jambu, pisang dan lain sebagainya. Kok jadi bahas kebun ini. Oke teman-teman, poin penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah yang pertama sekali terkait dengan perkuliahan kita. Jujur saya belum mengevaluasi setelah 6 kali pertemuan. Ini adalah pertemuan yang ke-7 ya, yang sebelumnya dari awal kita rencanakan tidak berjalan dengan lancar. Saya berencanakan di 2 pertemuan di saya itu akan penjelasan dari saya di 2 pertemuan untuk mengarahkan mata kuliah kita ini mau dibawa kemana. Sebenarnya bukan dibawa kemana, sebenarnya ya kita harus paham daripada orientasi perkuliahan kita ya. Tapi sebagaimana namanya MK Filsafat Pendidikan Islam itu tersendiri, setidaknya kita sama-sama sudah memahami kemana arah daripada tujuan dan maksud perkuliahan
MK Filsafat Pendidikan Islam itu sendiri ya. Itulah karena lagi-lagi ini bukan dalil, tapi ada kondisi di jurusan kita, di prodi, maksudnya di program studi kita yang sedang akreditasi ya. Sehingga saya didelegasikan untuk membantu, bahkan kalau boleh jujur, dari awal saya berada di kampus ya, dari bulan 3 2019 sampai semalam tanggal 2 dan tanggal 3 turunnya asesor untuk mengakreditasi atau memvisitasi program studi kita itu saya on terus, maksudnya ya di sana saya fokus di pembuatan atau penyusunan daripada borang akreditasi prodi pendidikan agama Islam. Dan tentunya ya semoga usaha yang telah kita lakukan bersama ya, karena kemarin ada beberapa teman yang saya pikir ya yang hadir saja yang bisa hadir semalam ya, tapi tentu doa dari antum pasti tidak pernah luput ya. Semoga dengan usaha dan doa kita bersama mendapatkan nilai daripada akreditasi yang insya Allah yang terbaik bagi program studi kita, dan khususnya secara umum adalah UIN Sumatera Utara ya teman-teman. Baik, terlalu panjang jadinya ya, tidak apa-apa. Karena memang belum saya evaluasi secara penuh dari proses perkuliahan kita, tapi asumsi saya karena saya lihat secara kasar daripada pertemuan itu tidak terjadi seperti yang tata tertib yang pernah saya berikan. Nah, di tata tertib sebenarnya sudah ada di sana, kalau antum baca, di mana makalah, setiap makalah itu sebenarnya saya dari awal ingin mewajibkan antum itu membuat presentasi ya dalam bentuk video, tentu karena ini adalah proses pembelajaran e-learning sebagaimana kita ketahui, maksudnya secara daring ya, dilakukan secara online. Tentu dengan penjelasan yang secara online, secara presentasi begitu akan lebih dapat feel-nya ya, penjelasannya lebih dapat. Namun kenapa kemudian ada alternatif itu dilakukan secara masih agak manual, tapi memang dilakukan secara online, artinya membuat seperti ringkasan tulisan yang kemudian teman-teman harus membaca lagi ya. Itu jatuh pilihan ke alternatif ringkasan atau membuat tulisan ringkasan daripada makalah kemudian diupload atau di post di komentar di kolom Google Classroom. Itu adalah pilihan yang memang saya lakukan karena di proses pembelajaran semester lalu itu kondisinya begitu, teman-teman tuh tidak terlalu siap, anak-anak tidak terlalu siap. Memang ada beberapa kelompok yang memang melakukan presentasi dan hasilnya memang terdapat perbedaan ketika melakukan presentasi dengan bukan live ya, seperti saya nih, saya melakukan rekaman kemudian saya upload ya, bisa di YouTube, bisa di Facebook ya, di sana kan begitu bunyinya di tata tertib kita, artinya di media sosial yang antum miliki ya. Itu lebih dapat penjelasannya, tidak terlalu ngambang, maksudnya ada memang setiap seorang itu individu itu berbeda kecerdasannya dalam menangkap suatu penjelasan. Bisa dia memang dalam membaca lebih cepat menanggap memahami, tapi pada kebanyakan memang lebih cepat mendapatkan penjelasan langsung ya, seperti ya langsung memberikan penjelasan secara face to face. Walaupun ini tidak face to face, tapi kan feel-nya dapat seperti memberikan penjelasan secara langsung ya. Maka yang terjadi selama ini adalah membuat ringkasan atau makalah kemudian diupload di media lain ya, seperti misalkan Google Drive atau artinya ada aplikasi pihak ketiga, kemudian kita upload dokumen kita, kemudian kita ambil link tersebut dan kita share di grup Google Classroom, kan begitu selama ini ya kebanyakan. Nah, berangkat dari hal tersebut maka saya ingin buat kesepakatan yang pertama sekali ke depan itu, presentasi ke depan ini alternatif tetap
untuk mengupload dokumen atau membuat ringkasan itu boleh, tetap boleh, dibolehkan, kita bolehkan. Saya khawatir memang tidak sedikit yang mungkin nanti ada yang siap membuat video atau membuat presentasi, entah di PowerPoint kemudian merekam ya. Maka jatuh pilihan kita tetap boleh, masih diboleh, kita bolehkan mengupload dokumen tersebut yang kemudian kita bagi link. Tapi di sesi 50 menit ke depan atau di sesi merespon daripada pertanyaan-pertanyaan teman ya, atau tanggapan daripada teman ya, kita harus lakukan secara live streaming ya. Artinya kita harus online secara bersamaan ya. Dan saya telah memilih aplikasi Google Meet ya, dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama sekali terkait dengan kuota. Google Meet agak ramah lingkungan terkait dengan kuota dibandingkan dengan Zoom, aplikasi Zoom ya. So keputusan kita bulat jatuh di sesi tanya jawab ya, yang kemungkinan besar itu berada di kondisi 50 menit ke depan, karena proses perkuliahan kita kan 100 menit, di menit 50 ke atas. Atau di sesi merespon pertanyaan atau tanggapan daripada teman, kita akan melakukan secara live streaming ya, yang kemudian setelah respon pertanyaan disusul dengan penjelasan dari saya ya. Ini kita lakukan untuk mengefektifkan daripada pertemuan 6 kali pertemuan lebih tepatnya yang telah kita lalui, yang kita rasa bersama tidak terlalu efektif ya, dan itu ada di kesalahan di saya ya. Oke, sampai di sana sudah ada satu keputusan kita, dan saya tidak ingin kita bernegosiasi lagi. Mudah-mudahan antum bisa memaklumi, karena ini dua hari sebelumnya di 4 kelas alhamdulillah setelah setuju ya. Saya pikir antum juga harus setuju. Oke, selanjutnya absensi ya, absensi atau pengisian absensi selama ini. Oke. Antum masih bisa mendengar secara jelas suara saya? Walaupun sedikit berisik ya. Oke, tidak apa-apa, mudah-mudahan bisa mendengar dengan jelas. Oke, di absensi selama ini yang saya berikan teman-teman itu bisa dilihat, kalau antum perhatikan, selalu saya berikan di sesi terakhir ya. Bahkan kalau antum bisa main kasar atau antum ingin main kasar, atau itu bisa terjadi ya, ya antum onnya atau berada di grup Google Classroom itu hanya berada di sesi terakhir, yang hanya mengisi absensi saja ya. Karena namun demikian, yang paling kacaunya yang saya lihat, jika pun sudah saya berikan treatment yang sama yang bisa dilihat saya berikan di menit-menit terakhir, tapi masih terdapat teman-teman kita itu yang telat dalam pengisian absen ya. Padahal di sana saya selalu buat catatan, bagi yang telat dalam pengisian absen itu, maka secara otomatis dia dianggap tidak hadir ya. Disinilah saya dilema sebenarnya. Satu sisi saya juga memiliki kekurangan karena tidak bisa mendampingi antum secara full time di 6 pertemuan, tapi sisi lain kok sudah diberikan keringanan begitu ya, tapi masih juga terlambat ya. Jadi kalau saya ajukan pertanyaan, bagaimana ya kondisi ini, apakah kita ampuni maksudnya dari 6 pertemuan yang telat-telat itu kita anggap hadir semua, atau saya serahkan kepada antum yang kemudian bisa diskusikan. Hanya saja, ini saya compare terus ya, dari teman-teman sebelumnya itu sudah di kelas-kelas sebelumnya itu sepakat, katanya dimaafkan saja ya. Dan saya pikir juga antum punya firasat kalau antum juga memilih jawaban yang sama ya, artinya juga dimaafkan. Oke, jika memang kita maafkan, artinya 6 kali pertemuan yang telat pun kita anggap hadir, tapi tetap nanti saya lihat di sana, jika nama-nama itu saja yang muncul dan dia telat, misalkan 3 kali dia telat dalam pengisian absen, 3 kali ya telat gitu, maka saya akan memberikan dia catatan dianggap tidak hadir. Dari 3 itu ada 1 pertemuan yang tidak hadir ya, dan ada catatan memang dia
telat. Dan itu menjadi pertimbangan nanti di kondisi penilaian terakhir ya. Karena di kehadiran itu bagi saya cukup memberikan perhatian bagi saya sendiri ya. Ada emosional tersendiri ketika seseorang itu hadir ya, selalu dalam perkuliahan ya. Oke teman-teman, jadi keputusan kedua bagi yang telat dari 6 pertemuan sebelumnya dalam pengisian absen kita ampuni, artinya kita anggap mereka hadir ya. Meskipun demikian saya tetap ada catatan di saya nanti, jika orang atau nama-nama itu saja yang muncul di kondisi keterlambatan dalam pengisian absen, maka ada catatan dari saya. Oke, sampai di sana. Oke, alhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan mudah ya teman-teman. Oke, selanjutnya ini tidak ada diskusi ya, karena satu arah saya hanya memberikan penjelasan di sini ya, karena ini memang kondisi jaringan yang memang sedang tidak baik di sini. Oke, selanjutnya akan saya jelaskan terkait dengan ada beberapa yang harus kita untuk mengefektifkan perkuliahan ini. Saya harus memberikan tugas di sini ya. Oke, baik teman-teman, semoga bisa dilihat dengan jelas di sini ya, dengan FPI. Ini bukan form pembela Islam ya. Kita di filsafat ya, pendidikan Islam ya. Oke, untuk mengefektifkan perkuliahan kita, saya akan berikan tugas di sini ya, yaitu di sana ada pilihan 2 sebenarnya. Ini tidak diskusi ya, saya langsung judge saja. Antum semua akan kerjakan CGR ya. Tahu kan artinya critical book review ya, critical journal ya, jurnal review ya. Jadi antum kerjakan CGR ya, dengan kalau ada pertanyaan judulnya apa begitu ya, maka judulnya itu kembali ke makalah, ke judul makalah. Sebagai contoh, dalam makalah antum misalkan judulnya tentang manusia, misalkan tentang hakikat manusia, atau tentang aliran-aliran dalam filsafat ya, tentang filsafat, maka silakan ya carikan jurnal ya yang berkenaan dengan 2 isu ini ya. Misal manusia dalam pandangan Al-Ghazali, manusia dalam pandangan Ibnu Miskaweh ya, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan aliran filsafat ya, aliran filsafat analisis, aliran filsafat progresifme misalkan, atau aliran filsafat idealisme ya. Silahkan dicari, intinya kembali ke judul makalah dari setiap judul atau CGR yang akan antum susun nantinya ya. Oke, sampai di sini terkait judul kelar ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika tidak, nanti silahkan di komentar ya di bawah Google Classroom biar saya respon nantinya. Adapun terkait dengan kalau ada pertanyaan bagaimana kerangka atau pedoman ya, pedoman penulisan CGR ini, CGR, maka lebih gimana caranya? Wah, saya pernah buat video tentang CGR ini, nanti antum buka di ya, atau saya nanti posting ya di Bank Edukasi ya, atau antum bisa ketik langsung di YouTube itu tentang CGR terus CBR.
insya Allah itu bisa keluar dengan nama channel Bank Edukasi. Tapi lihat pedoman CBR, ada berapa video yang saya susun tentang pedoman CBR. Nanti di sana poin penting dalam penyusunan CGR ini yang ingin saya perkuat adalah, ya pertama ada 2 jurnal yang harus antum sediakan ya. Yang pertama itu terkait dengan jurnal yang direview ya. Jadi ada satu itu jurnal yang direview, ya. Satu lagi itu ada namanya satu lagi adalah jurnal pembanding. Maaf jika tulisannya tulis di monitor nih, jurnal pembanding. Pada yang perlu antum perhatikan di jurnal pembanding, nanti antara antum dengan satu makalah kan ada 2 atau 3 orang. Jadi jurnal pembanding ini boleh sama, tapi di jurnal yang direview ini tidak boleh sama. Sebagai contoh, dalam satu makalah itu kan misalkan tentang manusia itu ada 3 orang. Boleh di jurnal pembanding ya, ada orang yang mengartikan menurut manusia menurut Al-Ghazali. Di jurnal pembanding ini boleh mereka dua-duanya menggunakan manusia dalam perspektif Al-Ghazali ya. Tapi di jurnal yang dia review itu harus berbeda ya. Tapi paling ekstrim jika pun tidak ketemu ya, dalam pencarian jurnal-jurnal yang berbicara tentang hakikat manusia, dibolehkan sama. Tapi tetap dalam tanda kutip, jika pun sama jurnalnya, kita pahami bersama, pasti cara berpikir atau cara menulis seseorang itu, konstruksi pemikirannya tetap berbeda dalam melakukan suatu critical journal review ya. Karena nanti pada akhirnya juga saya akan closing ini dengan cek plagiat ya. Jadi semakin sedikit hasil persentase dari plagiat, maka semakin baik jurnal yang antum review ya. Saya berikan di angka 40% ya. Jadi 40 ke atas jika angka plagiatnya itu 40% ke atas, maka itu wanti-wantilah ya. Tidak nilainya tidak cukup baik, dalam kondisi tidak cukup baik. Tapi di bawah ya, di bawah 40 maka kalau ini baik ya. Kalau di atas ini tidak baik ya. Ini adalah tugas tambahan daripada saya terkait dengan mengefektifkan perkuliahan kita. Oke, demikianlah teman-teman. Semoga tidak memberatkan di antum ya, dan semoga saja perkuliahan kita ke depan lebih efektif dan sama-sama kita punya niat yang baik, tidak ingin menzalimi satu sama lain. Niatkan seikhlas mungkin ya, insya Allah dengan niat baik. Mudah-mudahan apa yang kita dapat, meskipun itu secuil daripada ilmu pengetahuan ini, tapi itu berkah. Itu yang paling kita, atau niat yang harus kita gantung tinggi-tinggi ya. Karena dengan keikhlasan itu saya merasakan sampai dengan sekarang, apa yang dijelaskan oleh guru saya dulu masih saya bisa pahami sampai dengan sekarang. Niat baik itu yang perlu kita tanam, sangat-sangat dasar bagi kita ya. Sebagaimana kita pahami bersama, innamal a'malu binniyat ya. Ya, memang harus diawali dengan niat. Oke, mudah-mudahan sekali lagi pertama saya ingin mohon maaf ya atas segala bentuk kekurangan, tapi ke depan saya ingin memperbaiki. Ini bukan keinginan saya sendiri, tapi kondisi yang harus membuat saya begana ya, maksudnya ya sedikit kelihatan sibuk lah. Tapi teman-teman yang di prodi kemarin mungkin ada antara teman-teman di sini yang memang tahu kondisi kita memang tidak bisa kita tinggali, dan saya kemarin langsung bercakap atau menyampaikan kepada Kaprodi dan Sekretaris Prodi Ibu Asniel dan Ibu Maharia, mengatakan jika nanti ada anak-anak yang melaporkan, saya sampai begitu, saya khawatir karena tidak efektif, saya mohon izin Bu
melaporkan kondisi perkuliahan tidak efektif, saya mohon izin Bu. Dan dia mengatakan iya tidak apa-apa, nanti kita maklumi bersama, begitu katanya. Ya mudah-mudahan ini bukan dalil ya, tapi begitu kondisinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita selalu ingin memperbaiki ke depan dan selalu lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya. Oh ya, dengan kondisi sekarang juga dengan beberapa kondisi yang masih ada banjir, ya semoga teman-teman di sana semuanya, jika pun ada yang terkena banjir, tetap sabar ya, karena itu adalah kekuatan yang bisa merelakan atau meredakan kondisi yang memang tidak seperti yang kita inginkan. Dan insya Allah ke depan lebih baik. Dan luangkan sedikit waktu, maksudnya sisip nih doa di antara doa-doa antum, setiap doa antum untuk menjauhkan kita seluruhnya, secara khusus di kita ya, agar keluarga kita jauhkan dari mara bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.